Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul status bahan organik tanah bukaan baru dan tanah hutan. Yang beranggotakan 1. Haya Safira dengan NIM 80, Fajar Sandi dengan NIM 81, Septiani Nur dengan NIM 82, Luksita Chandra dengan NIM 85, Rahmawati Prihatining Tias dengan NIM 87, Buntaran Eka Chandra dengan NIM 88, saya sendiri Dewi Madu Candani 91 dan Aura Fida dengan NIM 95. Bahan organik. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Bahan organik tanah atau BOT adalah bahan organik dalam tanah yang telah mengalami lebih dari separuh dekomposisi. Dengan demikian, bahan organik tanah sudah tidak bisa dikenali bentuknya seperti daun, ranting, dan lain-lain. Bahan organik tanah biasanya menyusun sekitar 5% bobot total tanah. Bahan organik memegang peran penting dalam menentukan kesuburan tanah, baik secara fisik, kimiawi, maupun secara biologis tanah. Faktor yang mempengaruhi kadar bahan organik dan nitrogen tanah yaitu kedalaman tanah, iklim, tekstur tanah, dan drainase. Fungsi bahan organik adalah sebagai berikut. Pertama, sumber makanan dan sumber energi bagi mikroorganisme. Kedua, membantu keharaan tanaman melalui perombakan dirinya sendiri melalui kapasitas pertukaran humusnya. Ketiga, menyediakan zat-zat yang dibutuhkan dalam pembentukan kemantapan agregat-agregat tanah. Yang keempat, memperbaiki kapasitas mengikat air dan melewatkan air, serta membantu dalam pengendalian limpasan permukaan dan erosi. Status bahan organik. Status bahan organik menunjukkan kadar atau level komponen bahan organik yang terdapat pada suatu lahan yang menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan tingkat kesuburan tanah. Status bahan organik berbeda-beda dari satu lahan dengan lahan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan di mana suatu lahan bisa kehilangan kandungan bahan organiknya, yang disebabkan oleh dekomposisi, mineralisasi bahan organik, aliran permukaan, dan erosi. Faktor lingkungan alami yang mempengaruhi jumlah bahan organik yang menjadi tolak ukur statusnya di dalam tanah adalah iklim, tanah, lahan, dan penggunaan lahan dan vegetasi. Iya, dan berikut adalah gambar lahan bukaan baru dan juga lahan hutan. Lahan bukaan baru merupakan lahan yang diadakan dengan mengubah suatu luasan lahan tertentu dengan maksud meningkatkan produktivitas lahan tersebut. Status BO tanah bukaan baru. Bahan organik tanah adalah seluruh karbon di dalam tanah yang berasal dari sisa tanaman atau tumbuhan dan hewan yang telah mati, serta mengalami proses dekomposisi. Kebanyakan sumber bahan organik tanah adalah jaringan tanaman atau tumbuhan. Tanpa tanah bukaan baru, umumnya kahat unsur hara mikro, makro, N, P, K, Ca, Mg, serta kandungan bahan organik yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh pencucian hara yang intensif sejalan dengan tingginya curah hujan serta sifat bahan induk tanah yang miskin cadangan mineral. Tindakan pengolahan tanah yang berlebihan, seperti pengapuran, adanya pelindian kation-kation basah, juga mengakibatkan kadar bahan organik tanah semakin berkurang. Status BO tanah bukaan baru memiliki juga perubahan kondisi tanah kering menjadi
tanah bukaan baru membawa berbagai perubahan sifat fisika, kimia, dan biologi tanah yang kecil. Dari segi kesuburan tanah, penggenangan atau penyawahan berakibat pada perubahan senyawa-senyawa kimia akibat adanya transformasi biogeokimia yang dilakukan oleh mikroba. Salah satunya yaitu keracunan Fe. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara yang pertama yaitu pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan cara menambahkan pupuk anorganik seperti NPK dan pupuk anorganik seperti dan pupuk bahan organik. Yang kedua yaitu pengaturan tata air, yaitu dengan cara pembuatan saluran irigasi. Yang ketiga yaitu pengolahan tanah, yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki sifat tanah seperti pembajakan. Lahan hutan. Lahan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Status BO tanah hutan. Tanah hutan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi di permukaan karena mendapatkan pasokan dari daun-daun tumbuhan yang gugur. Akar pohon yang mati sangat sedikit dari musim ke musim, sehingga bahan organik menurun dengan cepat dengan bertambahnya kedalaman. Bahan organik pada tanah hutan merupakan komponen penting ditinjau dari siklus hara, siklus hidrologi, produktivitas hutan, dan neraca karbon global. Selanjutnya, terjadinya transfer unsur hara di antara pengurai dan biomasa tanah sangat berperan bagi tanaman, bahkan memiliki kaitan yang sangat erat. Permukaan tanah pada lahan hutan sudah mengandung unsur N yang tinggi, bahkan sebagian besar sudah mengandung biomasa di permukaan tanah. Unsur N yang ada pada akar-akar pohon berkisar kurang dari 10%. Pada tanah-tanah hutan, bahan organik masuk ke dalam tanah dengan melalui eksudat dan pembusukan akar serta sampah hutan, yang disebut litter. Keberadaan spesies pohon berperan penting untuk mengontrol jumlah biomasa yang terdapat di dalam tanah. Meskipun biomasa yang ada pada akar itu hanya merupakan bagian yang kecil dari unsur hara yang berada di lahan hutan, tetapi struktur serta dekomposisinya sangat berpengaruh besar terhadap ketersediaan unsur hara. Unsur hara terlapuk yang berasal dari daun-daun pohon yang ada di sekitarnya. Permasalahan dari bahan organik di tanah hutan yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini yaitu perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, akan diikuti dengan penurunan kadar bahan organik. Yang kedua yaitu penggundulan hutan. Kegiatan penggundulan hutan menghilangkan sumber bahan organik tanah yang berasal dari guguran daun, ranting maupun tanah. Mana posisi kemiringan tertentu akan meningkatkan laju aliran dan erosi yaitu iklim. Kondisi hutan tropis di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dapat meningkatkan laju pencucian bahan organik banyak yang hilang dan larut dalam air. Solusinya yang bisa diberikan untuk permasalahan lahan hutan adalah yang pertama, penggundulan hutan menyebabkan berkurang bahan organik. Salah satu upaya untuk meningkatkan BO dalam tanah dapat dilakukan dengan sistem agroforestry, di mana sistem ini merupakan suatu sistem pengelolaan tanaman hutan yang dikombinasikan dengan pertanian atau disebut juga sistem wana tani. Sistem agroforestry terdiri dari beberapa spesies pohon dengan aneka tanaman bawah yang dapat berguna untuk menghindari penebangan serentak dan memberikan masukan aneka jenis serasa sebagai sumber bahan organik tanah. Yang kedua yaitu curah hujan yang akan menyebabkan berkurangnya BO dapat juga dicegah dengan sistem di mana selama kejadian hujan tajuk pohon dapat menginterupsi dan menyimpan sejumlah air hujan dalam bentuk lapisan tipis air pada permukaan daun dan batang yang selanjutnya akan mengalami
evaporasi sebelum jatuh ke tanah. Dan yang terakhir yaitu sedangkan untuk kemiringan lahan, jika suatu area di daerah hutan hujan tropik super basah harus dialihfungsikan. Hanya dibolehkan lahan berkelerengan kurang dari 10 derajat. Tanami dan tanaman permukaan ditutupi oleh tanaman bawah secara permanen. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan bahan organik tanah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.